Kita akan mendengarkan sabda Tuhan. Bagaikan bencana siang berbentuk. Apa yang Tuhan bentuk dalam hidup kita akan menuruti. Apa yang Tuhan telah memberikan kepada kita kepercayaan, memberikan talenta, Tuhan ada bersama kita. Kita siapkan hati kita untuk mendengar suara Tuhan. Inilah sabda Tuhan, kita kasih tahu Tuhan.
Karena firman Tuhan itu yang menuntun kami, sehingga kami boleh mengalami, kami boleh menikmati berkat Tuhan, kami boleh menikmati mujizat Tuhan ketika kami terus tetap berjalan di dalam pimpinan Roh Kudus. Pagi ini Tuhan, kami buka hati buat firman Tuhan. Engkau berbicara kepada setiap kami pribadi lepas pribadi. Jamah hati kami Tuhan, yang rindu Engkau berkati pagi ini. Haleluya. Engkau mengurapi hamba-Mu dengan kuat kuasa Roh-Mu Tuhan. Engkau mengurapi setiap kami dengan kuasa-Mu, supaya kami dapat mengerti apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup kami. Sungguh Tuhan, kami rindu diberkati pagi ini. Kami mau menjadi seperti bejana yang rusak, tetapi dibentuk oleh firman Tuhan, dibentuk oleh kehendak Tuhan. Kami mau seturut dengan Tuhan melalui kerinduan kami, supaya senantiasa kami akan dipakai oleh Tuhan menjadi bejana yang kembali dibentuk begitu indah di mata Tuhan, sehingga nama Tuhan saja yang dipermuliakan. Terpujilah bagi nama Tuhan. Kami siap diberkati di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Yang percaya katakan Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Terima kasih buat pelayan mimbar yang sudah membawa setiap kita untuk masuk di dalam hadirat Tuhan. Kita boleh menikmati bahwa Tuhan bekerja pada pagi hari ini. Amin. Amin. Haleluya. Siapa yang rindu diberkati pagi ini? Luar biasa. Ya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saya ingin berbicara pada pagi hari ini. Yaitu firman Tuhan ingin membawa setiap kita untuk menjadi orang-orang benar yang hidup oleh iman. Orang benar yang hidup oleh iman. Yuk kita buka langsung saja di dalam kitab Roma pasal yang ke-1. Kita akan membaca ayat 16 dan 17 bersama-sama. Ya, nanti ketemu kita akan bangkit berdiri. Haleluya. Ya, Roma pasal 1 ayat yang ke-16 dan yang ke-17. 1, 2, 3. Sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Pertama-tama orang Yahudi, tetapi juga orang Yunani. Sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Sekali lagi ya, orang benar akan hidup oleh iman. 1, 2, 3. Orang benar akan hidup oleh iman. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, di firman Tuhan tadi dikatakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil. Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Saudara pagi ini menjadi orang yang kokoh di dalam percaya kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya, karena firman Tuhan itu adalah kekuatan Allah
yang menyelamatkan setiap orang percaya. Saya mau katakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, iman ini, ya, iman itu adalah sesuatu yang ada di dalam kita ketika kita percaya sungguh kepada Tuhan. Jadi dikatakan bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi orang beriman itu adalah orang benar, harus orang benar, ya. Atau dikatakan bahwa orang benar, siapa yang dikatakan orang benar? Yaitu orang yang beriman. Kalau saya bisa katakan bahwa orang benar adalah orang beriman. Jadi iman itu adalah dasarnya, itu firman Tuhan. Dan iman itu yang firman itu yang adalah Allah sendiri. Karena dikatakan bahwa firman itu telah menjadi manusia. Dan firman itu adalah Yesus sendiri. Amin. Amin. Ya. Iman, kita punya iman, itu pemberian dari Allah. Ketika kita percaya sungguh kepada firman Tuhan. Jadi dasar, ya, firman itu menjadi dasar orang percaya. Karena firman itu adalah Yesus sendiri. Karena firman itu telah menjadi manusia, yaitu Yesus. Jadi kalau kita punya iman, kita punya kepercayaan kepada firman Tuhan. Dikatakan bahwa firman itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang percaya. Saya percaya bahwa di tempat ini adalah orang-orang yang beriman. Amin. Ya, pertanyaannya, sudahkah kita telah menjadi orang beriman, tapi kita adalah orang benar? Ya, pertanyaannya itu. Karena gini, banyak orang percaya, orang yang mengatakan saya orang beriman, tetapi hidupnya nggak benar. Bapak Ibu, saya ulangi ya. Pertanyaan, sudahkah kita telah menjadi orang beriman? Kita adalah orang benar. Ya, karena banyak orang percaya, ya. Orang mengatakan aku orang beriman, tetapi masih banyak orang beriman tidak hidup benar. Nah, ini pertanyaan yang perlu kita renungkan pada pagi hari. Saya orang beriman, apakah saya benar-benar sudah menjadi orang benar? Ya, karena perkataan saya belum benar, pikiran saya nggak benar, perbuatan tingkah laku kita itu nggak benar. Jadi banyak orang mengatakan saya bisa mengusir kuasa si jahat. Saya bisa berdoa menyembuhkan orang sakit. Tapi hidupnya masih kotor. Hidupnya enggak benar. Sehingga orang akan merasa aku berdoa kok aku enggak dijawab Tuhan. Aku berdoa kok sepertinya tidak ada apa-apa. Sepertinya tidak ada kuasa apa-apa yang bekerja. Bisa dipertanyakan, apakah kita telah menerima, ya, telah menerima atau menjadi orang beriman, tapi hidupnya benarnya dalam hidup ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya berdoa
supaya pada pagi hari ini yang ada di tempat ini menjadi orang benar. Amin. Ya, menjadi orang benar. Karena orang benar itu hidup oleh iman, dikatakan firman Tuhan. Bahwa orang benar akan hidup oleh iman. Jadi iman itu harus dimiliki oleh orang benar. Amin. Ya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, saya sekali lagi katakan bahwa orang benar yang hidup oleh iman itu dahsyat. Orang benar yang hidup oleh iman itu dahsyat. Karena apa? Karena orang benar itu mampu memadamkan panah api si jahat. Kita menyadari bahwa ini akhir zaman. Iblis ingin menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Itu tujuan iblis. Ya, ingin menghancurkan iman anak-anak Tuhan. Di dalam kita mengalami kesulitan, kita mengalami masalah dalam hidup ini. Iblis punya kesempatan untuk menjatuhkan orang-orang beriman. Mari Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya katakan bahwa orang benar itu mampu menghancurkan kuasa iblis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, aku mempunyai keyakinan yang kokoh. Ayo kita punya keyakinan yang kokoh enggak? Pada pagi hari ini dalam perjalanan hidup kita kepada Injil. Karena Injil itu adalah kekuatan Allah. Saudara dibukakan bahwa keyakinan saudara akan Injil harus kokoh. Amin. Harus teguh, artinya jangan mudah dihancurkan oleh kuasa si jahat. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, karena Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Dan dikatakan ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Bapak Ibu Saudara dikasihi Tuhan, saya katakan gini, semua orang Kristen, ya, semua yang ada di sini adalah orang beriman. Kita semua tahu, ya, kita semua ini orang benar. Kita tahu bahwa semua orang beriman, saudara dan saya, di sini bisa mengatakan bahwa orang beriman. Ya, kita semua tahu, kita semua orang benar. Karena firman Tuhan dikatakan, karena Tuhan yang sudah membenarkan kita. Yang berpegang kepada Injil, yang berpegang kepada firman Tuhan bahwa itu kekuatan Allah. Yang terus menerus setiap hari orang akan dibenarkan oleh Allah. Orang yang ingin berusaha hidup sesuai dengan firman Tuhan. Karena orang percaya hidupnya mengandalkan firman Tuhan dalam perjalanan hidup ini. Kalau kita sudah dibenarkan, tentunya kehidupan kita jadi benar. Betul? Kalau kita orang beriman dibenarkan oleh Tuhan, kita sekarang menjadi orang benar. Tentunya orang yang sudah menerima kebenaran dari Tuhan adalah orang yang benar. Ya, orang yang benar, perkataannya benar, perilakunya benar, pikirannya benar. Karena kita orang benar yang hidupnya oleh
iman. Perilakunya, tabiat kita, tindakan kita itu tindakan benar. Karena kita orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Dan kita hidup oleh iman. Haleluya. Kalau orang benar tidak ada kemunafikan. Amin. Nah, orang benar itu tidak ada kebohongan lagi. Itu orang yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Iman orang benar adalah iman yang dahsyat. Dikatakan dalam firman Tuhan, iman orang benar mampu memindahkan gunung. Amin. Nah, iman orang benar itu mampu memindahkan gunung. Artinya persoalan yang kau hadapi, masalah-masalah yang kita hadapi, itu gunung-gunung yang besar dan mungkin kuat. Tetapi iman orang benar mampu meruntuhkan, mampu menghadapi, mampu memindahkan gunung itu, mampu menghilangkan, mampu menjauhkan dari perkara-perkara yang tidak diinginkan oleh Tuhan dalam hidup ini. Mampu menyingkirkan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita menjadi orang-orang benar, orang yang sudah dibenarkan Tuhan. Hidupnya harus benar. Ya. Karena orang benar inilah yang membuat kita berkemenangan dalam hidup ini. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayo kita baca di Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Yuk buka Efesus pasal 6 ayat yang ke-16. Ya. Dalam segala keadaan pergunakanlah perisai iman. Sebab dengan perisai itu kamu akan dapat memadamkan semua panah api dari si jahat. Nah, kita orang beriman. Kita adalah orang-orang yang benar, yang sudah dibenarkan. Karena orang beriman itu dahsyat. Orang benar yang hidupnya oleh iman itu orang yang dahsyat. Karena orang benar, orang yang hidup di dalam firman Tuhan adalah orang-orang yang berkemenangan. Orang-orang yang mampu memindahkan gunung, kata firman Tuhan. Orang-orang benar adalah orang-orang yang mampu memadamkan api, panah api dari si jahat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam 2 minggu yang lalu ya, dan minggu kemarin saya sempat disuruh berdoa karena ada anak-anak mahasiswa di Jogja. Dia mempunyai satu masalah yang besar. Bukan satu orang, beberapa orang. Dia datang, dia menunjukkan bahwa dari tubuhnya, dia mulai kehidupannya itu mulai goncang, kayak orang bingung. Kayak orang bingung. Ketika saya makan bersama dengan ibu, orang tua ini berkata, didoakan, ya, minta doa untuk anaknya. Karena apa? Melalui pikiran yang bingung itu, dia menemukan sesuatu yang aneh di dalam kehidupan anaknya. Ini anak-anak masih muda, ya, dia sedang kuliah. Saya hanya bisa berdoa. Saya percaya bahwa iman kita orang-orang benar, kita orang-orang beriman, kita harus hidup benar. Itu satu iman yang kuat dan dahsyat, yang saya percaya bahwa kuasa Tuhan itu mampu
dikatakan yang mampu memadamkan panah api dari sejarah. Apa yang terjadi? Ya. Saya hanya berdoa dengan percaya sungguh. Itu dari tubuh anak ini, dari punggung, ya dari punggung. Itu kayak ada sesuatu yang sakit di punggung. Ya. Ketika ia raba, itu keluar kawat yang berkarat. Betul ya, bilang ya. Dan besoknya mamahnya bilang itu keluar lagi kawat dari punggung ini. Coba di ronsen, tidak ketemu. Saya katakan hati-hati engkau bergaul di dalam pergaulannya sekarang. Karena ini akhir zaman. Ya, ternyata dia mengaku dia mengantar orang-orang pergi, ya, mengantar teman-teman yang pergi masuk ke apa ya, dia dikatakan dukun lah, orang pinter lah, ya, dia hanya mengantar saja. Itu bisa kena. Saya juga heran, ya, ada juga mahasiswi itu keluar ini dari tangannya, dari sini ya. Itu keluar panting, saudara. Itu benar, bukan cerita bohong. Itu saya melihat sendiri. Yuk kita akan doa bagi anak-anak kita mungkin. Kita doa bagi keluarga kita. Supaya menjadi orang-orang yang beriman, orang-orang yang benar. Hidupnya mulai benar. Perkataannya mulai benar, ya, pola pikirnya yang benar, supaya kita sungguh-sungguh mengikut Tuhan ini lebih hari. Karena orang benar itu orang yang akan sensitif untuk dikatakan mudah salah, ya. Karena iblis tahu telah kekurangan kita, telah kelemahan kita. Jadi hati-hati di dalam kehidupan ini. Kita mau menjadi orang-orang yang benar, hidup oleh iman. Ya, harus sungguh-sungguh ikut Tuhan. Harus sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan. Penyerahan hidup kepada Tuhan itu harus sungguh-sungguh. Itu tidak langsung dibalik, ya. Tetapi setiap hari orang beriman minta dibenarkan Tuhan itu setiap hari. Haleluya. Firman Tuhan. Injil ini adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan orang-orang percaya. Haleluya. Coba kita akan buka di Wahyu pasal yang ke-22. Yuk, ayat yang Wahyu 22. Ayat yang ke-11. Oke. Dikatakan gini, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Ini akhir zaman. Kita menyadari bahwa hidup ini penuh dengan kesulitan. Tetapi dikatakan firman Tuhan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Dan barang siapa yang cemar, biarlah ia terus cemar. Jadi perbuatan jahat dan perbuatan cemar itu makin bertambah-tambah di akhir zaman. Dikatakan dengan firman Tuhan. Dan barang siapa benar, biarlah ia terus berbuat kebenaran. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Makanya dalam akhir zaman ini,
Kita orang-orang yang sudah dibenarkan. Kita terus berbuat kebenaran. Setiap hari kita minta Tuhan menolong untuk kita melakukan hal-hal yang benar di mata Tuhan. Barang siapa yang berbuat kebenaran, dia terus setiap hari, setiap waktu kita harus hidup terus dibenarkan oleh Tuhan. Ya, dijauhkan dari perbuatan jahat yang mencemarkan hidup orang-orang benar. Ya, dijauhkan. Yuk kita mau hidup menjadi orang benar. Ya, karena ini akhir zaman. Kita mau menguduskan dirinya. Terus kita kuduskan. Ya. Kalau menguduskan, kita itu harus lepas dari yang namanya kejahatan. Ya, yang kotor. Kita harus lepas dan kita keluar untuk menguduskan diri. Ya, hanya di dalam hidup, di dalam kebenaran. Kalau kita mau dalam hidup ini, kita menjadi orang-orang benar yang hidup oleh iman. Kita mampu untuk melepaskan dari yang kotor, dari yang jahat, dari yang cemar. Kita menjadi orang-orang benar di akhir zaman ini. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan ini, yuk kita mau ya setiap hari kita berdoa ya untuk terus dibenarkan setiap hari. Karena apa? Firman Tuhan mengatakan bahwa sebab di dalam nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman yang memimpin kepada iman, seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Karena orang benar yang hidup oleh iman mampu memadamkan api, panah api dari si jahat. Orang benar yang hidup oleh iman itu orang yang mampu menjauhkan dari kuasa si jahat. Orang benar akan hidup oleh iman itu orang yang bertumbuh di dalam kemenangan demi kemenangan. Amin. Bapak Ibu, siapa yang berkata bahwa saya orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan? Amin. Mari kita bangkit berdiri. Biarlah hidup kami senantiasa menjadi orang-orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan. Sehingga perkataan kami adalah perkataan yang benar. Pikiran kami adalah pikiran yang benar. Tingkah laku perbuatan kami orang-orang beriman yang sudah dibenarkan oleh Tuhan akan menjadi satu perkataan perilaku yang benar di dalam perjalanan hidup. Haleluya. Saya percaya Tuhan bahwa pagi hari yang ada di tempat ini menjadi orang benar yang sudah dibenarkan oleh Tuhan dan hidup dan akan hidup oleh iman. Di zaman akhir ini Tuhan, kejahatan bertambah-tambah, kecemaran bertambah-tambah dan meningkat. Tetapi kami menjadi orang benar yang sudah dibenarkan Tuhan akan menjadi orang-orang yang dapat menguduskan diri, yang mampu melepaskan dari jahat, kejahatan,
sungguh-sungguh dan sudah dibenarkan. Terima kasih Bapa yang surga. Berkati setiap kami, berkati hamba. Kita menaikkan pujian, ajar aku Tuhan.
setiap kami kali